Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama-sama, dan tentunya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Masih bersama dengan saya, Bapak Sihul Hufa STHI. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengimani kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mempelajari tentang kitab-kitab Allah yang 4 tadi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya dan sudah berbentuk kitab, sedangkan isinya lebih lengkap dari suhuf. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah, dan isi suhuf itu lebih simpel. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Marilah kita mempelajari kitab-kitab Allah yang 4 itu. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya adalah instruksi. Sedangkan kitab Taurat adalah salah satu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya, yaitu Bani Israel. Isi pokok dari kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah bentuk jamak dari Zubur yang berasal dari kata Zabarah yazburu zabron yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis, dan dengan sebutan dalam bahasa Arabnya adalah Mazmur atau jamak dari Mazamir. Sedangkan dalam bahasa Ibrani disebut juga dengan Mizmar, yaitu mengandung arti nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab yang selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesakan dan tidak menyekutukan Allah. Dan selanjutnya adalah kitab Allah yang diturunkan yang terakhir dan menjadi penutup dari kitab-kitab yang lain adalah kitab Al-Quran. Anak-anakku semuanya, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini diturunkannya oleh Allah tidak langsung sekaligus, akan tetapi secara berangsur-angsur, kurang lebih sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Anak-anakku semuanya, wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah
Quran surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hiro. Beliau sedang menyendiri, yang kemudian diturunkan oleh Allah, yaitu ayat yang pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sedangkan wahyu yang terakhir yang diturunkan oleh Allah adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3, dan ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Yang selanjutnya adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, anak-anakku semuanya, Al-Quran itu memiliki beberapa nama. Yang di antaranya adalah yang pertama, Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan, yang itu Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga adalah Asy-Syifa, Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Dan yang keempat, artinya Al-Quran adalah Al-Dzikr, yaitu sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai Alkitab, yaitu firman Allah yang dibukukan. Sedangkan isi-isi daripada Al-Quran yaitu yang pertama, ada di dalamnya akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah. Ya, ibadah itu ada dua, anak-anak. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Dan yang keempat adalah muamalah. Apa itu muamalah? Yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dan yang kelima yaitu kisah atau cerita-cerita nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dari zaman dulu sampai nanti akhir zaman sudah tercatat atau tercantum di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini, anak-anak, memiliki keistimewaan. Nah, salah satunya adalah keistimewaan daripada Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat Nabi dan Rasul terdahulu. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan yang terjamin keasliannya dari mulai dibukukannya sampai akhir zaman nanti. Dan yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia. Dan yang terakhir yaitu ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Anak-anakku semuanya, mungkin di pertemuan kali ini Pak Hufa tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar dan secara luas karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kesempatan pada pembelajaran daring ini. Akan tetapi mudah-mudahan dari pembelajaran yang sedikit ini bisa membuat menjadikan manfaat bagi kita semuanya, bagi Pak Hufa, bagi anak-anak semuanya. Dan mudah-mudahan dengan belajar seperti ini, daring seperti ini, tidak mengurangi ilmu dan barokah daripada pembelajaran kali ini. Dan tentunya Pak Hufa banyak salah, baik dalam tutur kata ataupun penjelasan yang kurang lengkap. Pak Hufa mohon maaf dengan sangat. Dan akhirnya mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan kurang lebihnya Pak Hufa mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.